Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak. Masih belajar mengenai menikmati teks cerita sejarah. Dan kali ini kita akan belajar di dua subbab. Yang pertama, mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Dan yang kedua, menulis cerita sejarah pribadi. Nah, langsung saja membahas subbab mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra memiliki sifat menghibur dan bermanfaat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat memperhalus budi pekerti. Kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari tata nilai yang menjadi setting tempat cerita itu muncul. Ada yang tidak lepas dari nilai moral, sosial, agama atau religi, pendidikan, etika, keindahan atau estetika, budaya, dan sebagainya. Di antara nilai-nilai tersebut, yaitu nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai filsafat, dan nilai politik. Nah, yang pertama nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan masyarakat, sifat yang suka memperhatikan kepentingan umum. Contohnya menolong, menderma, saling sapa, bergotong royong, dan lain-lain. Nah, kemudian nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal budi, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat suatu tempat yang menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Kemudian nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan asas-asas produksi, distribusi, dan kekayaan. Nah, kekayaan itu diantaranya keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan. Kemudian nilai filsafat, itu nilai yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dan yang terakhir nilai politik, itu nilai yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Nah, jadi ini adalah mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Jadi setiap kita membuat novel atau kita membaca novel, pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai, entah itu nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, filsafat, dan politik. Pasti salah satu di antara itu pasti ada. Nah, yang kemudian menulis cerita sejarah pribadi. Gagasan sebuah novel dapat diambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, gagasan tersebut dapat dikembangkan melalui ide dari cerita, buku harian. Kalian juga dapat meramunya dengan imajinasi yang ada dalam pikiran. Namun, sebaiknya sebelum kita membuat novel, kita harus mengenal gagasan-gagasan apa saja yang perlu kita ketahui dalam menyusun sebuah novel. Nah, beberapa di antara gagasan-gagasan tersebut, yang pertama yaitu pengembangan penokohan. Penokohan berkaitan dengan pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita. Dengan demikian, pembaca mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tokoh. Nah, tokoh novel biasanya terdiri di beberapa tokoh. Tokoh tersebut ada yang berperan sebagai tokoh utama, tokoh tambahan, protagonis antagonis, tokoh sederhana, dan tokoh bulat. Tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak diceritakan atau yang paling banyak muncul. Nah, tokoh ini sangat menentukan jalannya cerita atau alur. Kemudian tokoh tambahan yaitu tokoh yang tidak terlalu dominan dalam cerita. Kemudian tokoh protagonis yaitu tokoh yang fungsinya memeragakan atau memperlihatkan kepada kita nilai atau norma dalam kehidupan.
Kemudian tokoh antagonis yaitu tokoh yang merupakan kebalikan dari tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis itu menjadi penentang sehingga menimbulkan konflik cerita. Biasanya tokoh antagonis itu muncul pada bagian konflik. Kemudian tokoh sederhana yaitu tokoh yang jika ditinjau berdasarkan perwataannya memiliki satu kualitas pribadi yang datar. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh bulat. Tokoh bulat yaitu tokoh yang mempunyai watak kompleks. Tokoh ini mempunyai ciri utama, yaitu sering memberikan kejutan. Kemudian gagasan dasar yang kedua yaitu pengembangan alur atau plot. Nah, di sini sudah ada sebuah tangga yang menunjukkan alur dari cerita. Yang pertama ini ada pengenalan, yang kedua timbulnya konflik, yang ketiga konflik memuncak dan klimaks, kemudian pemecahan masalah. Nah, di dalam pengenalan ini biasanya pengarang mengenalkan tokohnya, kemudian latar ceritanya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian timbulnya konflik. Nah, di sini dikenalkan tokoh antagonis, kemudian konflik memuncak, dan akhirnya menjadi klimaks. Setelah klimaks, timbul adanya pemecahan masalah. Nah, kemudian gagasan-gagasan dasar dalam menyusun novel yang ketiga, ada pengembangan latar atau setting. Dalam cerpen tidak hanya menunjukkan tempat dan waktu tertentu, latar juga memuat pemikiran penghuninya, gaya hidup, sampai karakteristik daerahnya. Latar wilayah tertentu harus mampu menggambarkan perwatakan tokoh tertentu, sampai tema tertentu. Jadi, latar hendaklah dapat menyatu dalam unsur-unsur lain. Karakteristik latar mengisahkan cerita yang ditulis. Nah, ini adalah gagasan dasar dalam menyusun novel yang terakhir, itu pengembangan sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang menyangkut bagaimana sebuah kisah yang diceritakan. Sudut pandang menyangkut visi pengarang. Berikut beberapa posisi pengarang dalam sebuah cerita. Yang pertama, pengarang bertindak sebagai pencipta segalanya. Jadi di dalam cerita tersebut, pengarang lebih tahu segalanya. Nah, teknik ini cocok untuk cerita yang bersifat sejarah, edukatif, dan humoris. Kedua, pengarang menceritakan apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini pengarang sama sekali tidak masuk ke dalam pikiran si pelaku atau si tokoh. Motif tindakan tokoh hanya dinilai dari perbuatan tokohnya. Yang ketiga, pengarang bertindak sebagai orang pertama atau aku atau saya. Nah, pengarang dalam cerita tersebut seperti menceritakan pengalamannya sendiri. Dan yang terakhir, pengarang memiliki salah satu tokohnya untuk bercerita. Nah, seluruh kejadian dapat diikuti lewat tokoh ini. Jadi dalam hal ini pengarang menunjuk satu tokoh untuk ditugaskan bercerita. Nah, jadi inilah beberapa gagasan-gagasan dasar yang digunakan atau yang harus kita ketahui sebelum kita membuat sebuah novel. Di antaranya yang pertama itu pengembangan penokohan, pengembangan alur atau plot, pengembangan latar atau setting, dan pengembangan sudut pandang atau point of view. Nah, jadi itulah dua subbab yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari kakak. Dan apabila ada yang merasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.